Aku sudah mempunyai 2 anak, yang masih lucu-lucu. Umurku saat ini 38 tahun. Aku mempunyai pengalaman sendiri dengan tetangga rumahku. Jadi begini awal ceritanya, setiap malam minggu, aku suka bermain catur di rumah tetanggaku. Catur adalah salah satu dari sekian banyak hobiku selain olahraga, membaca, otak-atik elektronik, dan bercocok tanam. Aku biasanya main catur dengan tetanggaku, seorang bujangan, yang rumahnya tak jauh dari rumahku. Tetanggaku itu hanya tinggal dengan ibunya saja. Kakak perempuannya sudah menikah, dan tinggal dengan suaminya di lain kota. Hubunganku dengan sahabatku terjalin sangat akrab, juga dengan ibunya. Kami saling menghormati satu sama lain. Meskipun beda usiaku dengan sang ibu hanya 5 tahun, dia 5 tahun lebih tua dariku saat itu. Hingga terjadilah peristiwa itu, yang tak pernah kusangka-sangka sebelumnya. Peristiwa yang akhirnya mengubah diriku. Seperti pada Sabtu sebelumnya, aku bermaksud main ke rumahnya buat caturan. Ku pamit pada istriku dan segera bergegas ke rumahnya. Udara malam itu memang dingin sekali, akibat hujan lebat selama 2 jam yang terjadi sore tadi. Singkat kata, aku sudah berada di pintu rumahnya. Ku ketuk pintunya, dan tak lama pintu itu terbuka. Ternyata si ibu yang membukanya. "Oh ibu, ada Ferinya bu?" tanyaku ramah. "Nak Anto, oh Ferinya lagi pergi tuh," jawab si ibu sama ramahnya. "Kemana, bu?" "Ke pesta pernikahan teman sekolahnya. Baru aja dia jalan." "Oh gitu ya," sahutku. "Kalau gitu, saya pamit aja deh." "Ah, jangan terburu-buru begitu. Temani ibu ya." Walau agak heran dengan permintaannya, aku akhirnya menurut juga. Ku ikuti dia masuk. Kami pun tak lama asyik berbincang-bincang di ruang tamunya. Hingga akhirnya si ibu menawariku kopi. "Oh iya, nak, keasyikan ngobrol jadi lupa nawari minum. Sebentar saya siapkan dulu ya." "Ah, ibu, nggak usah repot-repot." "Ah, nggak kok, masa repot," kata si ibu sambil tersenyum ramah. Setelah itu, dia segera beranjak ke dapur. Nak, bisa saya minta tolong?" "Oh, ada apa, bu?" Spontan aku segera beranjak dari sofa itu dan langsung menghampirinya. Ternyata kompor gas si ibu agak macet dan dia memintaku membetulkannya. Pas sedang membetulkannya, tak sengaja aku melihat ke arah gundukan gunung si ibu. Walaupun sudah tante-tante, ternyata masih kencang. Saat itu si ibu sedang membungkuk memperhatikanku yang sedang sibuk mengutak-atik kompor gasnya yang macet. Apalagi si ibu hanya mengenakan daster yang belahan agak rendah. Aku langsung terpana melihatnya. Selain besar, gunungnya juga tampak ranum dan kenyal. Tak kusangka perempuan ini masih memiliki hal seindah itu di usianya yang tak muda lagi. Pemandangan indah itu membuat rudalku mulai tegak membesar dari balik celana jeans yang ku kenakan. Si ibu yang semula perhatiannya ke pekerjaanku, tak urung kaget juga melihat perubahan ukuran rudalku. Tapi anehnya, dia tak juga merubah posisinya. Akhirnya setelah berusaha sekuat tenaga mengendalikan malu sekaligus mengendalikan rudalku supaya tak semakin membesar ukurannya, selesai juga masalah kompor itu. "Wah, Nak Anto hebat," pujinya di sampingku. "Ah, nggak masalah, cuma masalah kecil kok bu," sahutku. "Kalau gitu ibu bisa minta tolong lagi," katanya sambil menatapku nakal dan tersenyum genit. Walau aku sudah menduga apa yang akan dia minta itu, tak urung hatiku berdebar-debar juga menanti pertanyaannya. Apalagi kulihat dia semakin mendekatkan dirinya ke tubuhku. Pak bu," lidahku mendadak keluh. Menyadari betapa dekat wajahnya denganku saat ini, si ibu berkata, "Ibu mau kamu cumi ibu." Belum sempat menyahut, dia langsung berjinjit, memeluk lalu mencumi bibirku. Sejenak aku terkesiap, namun tak lama kemudian kami sudah asyik bercumian di dapur itu. Sambil asyik bercumian, diraihnya tangan kananku untuk memegangi gunungnya di sebelah kanan, tanganku pun langsung bergerak terampil. Keduanya langsung bergerak nakal menjalari gunung dan bagian belakang tubuhnya. Si ibu tampak melenguh-lenguh merasakan nakalnya tanganku meremasi gunungnya, dan jari-jariku menyusuri belahan lembah tubuhnya. Di lain pihak, tangan si ibu aktif meremasi rudalku dari luar.
Hingga pada akhirnya bagian yang paling kusuka, rudalku yang panjang ini masuk ke dalam lubang sumur miliknya. Tak terbendung lagi, malam itu menjadi malam yang berkesan untukku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, untuk konten yang lebih baik selanjutnya. Salam Sopar.